Halo pencinta film, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul No Way Out 2022. Film ini bakalan bikin kalian terkejut, gak habis pikir, sampai geleng-geleng kepala karena sangat tak terduga kisahnya nih guys. Ya udah, daripada kalian semakin penasaran terus minta give alok sama gua, mending langsung saja kita mulai ceritanya ya. Tapi sebelumnya, yuk klik tombol subscribe-nya dulu, like, share, super thanks, dan let's mulai. Kita bersama. Suatu hari, terlihat seorang pria bernama Nicky sedang moto-moto orang lewat di sebuah tempat parkir di pinggiran kota New York. Saat sedang asik moto-moto sambil celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri, tiba-tiba ia didatangi seorang gadis yang tadi sempat ia foto. Gadis ini bernama Tessa. Untungnya si Tessa ini nggak marah guys. Ia malah justru ngajakin Nicky kenalan dan ngobrol-ngobrol santuy. Dengan sangat percaya diri, Nicky langsung menunjukkan hasil fotonya pada Tessa. Terlihat Tessa sangat terkesan dengan hasil foto yang Nicky buat. Setelah itu, Nicky ngajakin Tessa jalan-jalan sambil difoto-foto. Terlihat Tessa sangat bahagia nih guys, difoto-fotoin terus sama si Nicky. Ah elah, udah berasa jadi kayak foto model kali ya si Tessa ya. Sesampainya mereka di depan rumah kontrakannya Nicky, Tessa pun langsung segera pamitan pulang nih guys. Karena khawatir ntar keburu disuruh mampir sama si Nicky dan berujung diajakin mabar FF sambil dimintain gift alok sama si Nicky nih guys. Esok harinya, Nicky yang mendapatkan orderan motoin orang di rooftop gedung terlihat sangat bersemangat karena baru kali ini ia mendapatkan uang dari hobinya tersebut. Malam harinya saat Nicky sedang mengedit-ngedit hasil fotonya, ia didatangi sahabatnya yang bernama Jenny. Selain membawakan makanan buat Nicky, si Jenny ini ngasih tahu Nicky bahwa ia berhasil mendapatkan pekerjaan untuk Nicky, yaitu sebuah proyek iklan dari sebuah majalah fashion yang gak begitu terkenal. Awalnya Nicky sok-sokan nolak nih guys, namun setelah Jenny bilang kalau bayarannya $10.000 sehari, Nicky pun nampak sangat bahagia. Dan setelah Jenny pulang, Nicky pun kembali melanjutkan editannya nih guys. Alah-alah, pakai nolak ya, daripada fotoin orang di pinggir jalan gak dapat apa-apa, gembel ya kan, mendingan dapat proyek sok-sok nolak. Elah buset. Siang harinya, Tessa datang membawakan 2 gelas kopi cap luwak nyengir untuk diminum bersama dengan Nicky. Di sini, Tessa kembali merasa kagum dengan hasil foto Nicky yang memang sangat luar biasa keren nih guys setelah diedit. Wah keren banget memang. Dipajang di dinding-dinding nih, Tessa langsung terkesima. Setelah sedikit memuji-muji Nicky, Tessa langsung to the point dengan tujuannya menemui Nicky hari ini, yaitu ingin mengajak Nicky jalan-jalan mencari tempat-tempat keren untuk berfoto-foto ria. Awalnya Nicky nolak nih guys, tapi setelah Tessa mengatakan kalau Nicky mau, ia akan ngasih Nicky sekresek gula bubuk secara gratis, sontak Nicky langsung bilang, "Siap." Mereka pun lantas mulai jalan-jalan. Di momen jalan-jalan ini, Tessa menyempatkan diri buat ngajakin Nicky jadian. Wah, sangat amat beruntung sekali ya Mas Nicky ini. Baru kenal langsung diajak jadian loh. Ada nggak yang pernah ngalamin kayak gini? Kayak Mas Nicky ini loh. Komen di bawah ya guys, kalau kalian pernah ngalamin. Berarti kalian betul-betul sudah teruji ketampanannya. Ketampanan yang luar biasa tentunya. Setelah momen jadian mereka ini, selama kurang lebih 15 menit dari durasi film, dipenuhi dengan adegan mabar FF, jalan-jalan, foto-foto, mabar FF lagi, jalan-jalan, foto-foto, nongkrong santuy, mabar FF lagi, dan terus mabar FF sampai Nicky benar-benar merasakan jatuh cinta banget sama si Tessa nih guys. Wes pokoknya kalian kalau nonton bakal nyengir-nyengir terus nih nontonnya. Soalnya 15 menit loh adegannya gitu terus, gitu doang. Ayolah. What are you doing? Suatu pagi saat Nicky sedang keluar kontrakan, Tessa yang gabut berinisiatif mengirimkan beberapa hasil foto Nicky ke sebuah perusahaan majalah terkenal yang bernama Acelole Wele-Wele. Nicky yang tiba-tiba datang dan melihat hal itu sontak langsung ngomel nih guys, karena menurut Nicky, Tessa sudah sangat tidak sopan telah membagikan foto hasil karyanya kepada orang lain tanpa izin. Tessa pun berusaha menjelaskan bahwa ia hanya ingin Nicky mendapatkan proyek besar di perusahaan terkenal. Namun Nicky yang gak yakin dengan penjelasan Tessa
terus saja ngomel-ngomel nih guys. Setelah beberapa jam mereka ngambek-ngambekan, Tessa yang mendapatkan SMS dari majalah Asilole Wele langsung memperlihatkannya pada Nicky. Mengetahui ia diterima bekerja sama di proyek majalah tersebut dengan gaji 10 kali lipat dari proyek yang diberikan oleh Jenny waktu itu, langsung meminta maaf pada Tessa dan berjanji gak akan ngomelin Tessa lagi. Elah makanya jangan seuzon ya kan. Esok harinya, mereka berdua mulai menggarap proyek di majalah Asilole Wele dengan perasaan yang riang dan gembira nih guys. Asik, udah dapat pacar cantik, jago mabar FF, dicariin kerjaan bergaji besar lagi. Nikmat mana lagi yang kau dustakan wahai Mas Nicky? Hey. Malam harinya, di sebuah warung makan gami bawis khas Bontang, Nicky mulai bercerita mengenai ayahnya yang tidak setuju dia menjadi seorang fotografer. Karena ayahnya sangat menginginkan Nicky menjadi seorang dokter ahli. Maka dari itu, ia memutuskan pergi dari rumah demi mengejar cita-citanya tersebut. Tapi ibunya yang memahami Nicky, setiap bulan masih suka ngirimin uang agar Nicky bisa terus bertahan hidup. Elah, masih disupport toh ternyata. Tak kira sudah mandiri. Setelah selesai makan dan curhat, mereka berdua pun menuju ke sebuah bar langganan Tessa. Dan setelah capek, mereka pun langsung pulang dan kembali mabar FF sampai tembus rank tertinggi nih guys. Aduh, beruntung banget sih Mas Nicky ini, Aela. Esok harinya, Tessa yang melihat Nicky sudah semakin bucin dengannya, mulai tertawa bahagia nih guys. Malam harinya, Jenny membawa Nicky ke sebuah pesta untuk bertemu dengan bos majalah kurang terkenal yang sempat ditawarkan Jenny di awal film tadi. Setelah ngobrolin tentang konsep fotonya, Nicky yang melihat ada Tessa di luar rumah, langsung menemuinya. Namun saat Nicky akan ngajakin Tessa masuk ke ruangan pesta, Tessa yang melihat 3 orang ini mulai mematung seperti ketakutan nih guys. Wah, ada apa ini? Siapa 3 orang ini? Kok sampai Tessa yang sangat luar biasa ini kok yuk sampai ketakutan. Nicky yang gak tahu apa yang terjadi pada Tessa langsung segera membawa Tessa pulang ke kontrakan. Setelah Tessa tenang, Nicky pun mulai bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya Tessa nggak mau cerita nih guys. Tessa hanya mengatakan bahwa besok ia akan segera pergi ke luar negeri. Nicky pun memohon agar Tessa mau cerita apa yang terjadi. Alhasil sambil berlinangan air galon, Tessa pun mengatakan bahwa ia tadi melihat mantannya bersama dengan 2 temannya yang pernah mabar FF dengannya dengan cara login sekaligus. Ini buat yang paham-paham aja ya guys ya. Yang nggak paham DM aja gue di Instagram ya guys. Nanti gue jelasin. Soalnya kalau di YouTube jelasinnya agak sedikit susah nih. Nah, hal itulah yang membuat Tessa masih sangat ketakutan saat bertemu dengan mereka bertiga. Tessa pun menambahkan bahwa ia sudah sempat lapor ke pihak berwenang, namun gak ada hasilnya nih guys. Dikarenakan mereka bertiga itu anak orang yang sangat berpengaruh di Amerika. Mendengar hal itu, Nicky mengatakan bahwa ia ingin ikut Tessa ke luar negeri karena ia sudah sangat bucin banget sama Tessa nih guys. Namun Tessa melarangnya karena dia gak mau merusak karir Nicky yang kini sedang bagus-bagusnya. Tapi Tessa punya saran lain nih guys. Jika Nicky memang benar-benar sayang padanya, ia meminta Nicky untuk menghabisi 3 pria tersebut. Jelas Nicky menolak, dan hal itu membuat Tessa langsung segera pergi dari kontrakan Nicky. Ya jelas nolak sih guys, soalnya tiba-tiba aja ya kan suruh menghabisi orang. Pagi harinya, Nicky mulai nampak sangat galau nih guys. Namun karena ia sudah janji akan menyelesaikan pekerjaan dengan bosnya Jenny, ia pun langsung menuju ke lokasi. Sesampainya di lokasi, Nicky yang tiba-tiba ingin merubah konsep sempat membuat Jenny kebingungan. Namun Nicky yang gak mau motret kalau gak nurut dengan konsep barunya, alhasil Jenny pun mengiyakan konsep baru Nicky tersebut. Saat pemotretan, ternyata Nicky membuat sebuah konsep yang tidak biasa nih guys, yaitu konsep ala-ala psikopat. Yang padahal ini merupakan majalah fashion, tapi nggak tahu kenapa konsep psikopat nih si Nicky nih ya kan. Setelah selesai memotret, Jenny mengatakan bahwa ia nggak suka dengan hasil foto Nicky barusan, tapi untungnya si bos menyukainya. Jadi aman katanya si Jenny. Sesampainya di rumah, Nicky yang galau mencoba menghubungi Tessa namun nggak ada jawaban. Nicky pun mengirimkan pesan pada Tessa bahwa ia akan melakukan apa saja demi bisa bertemu lagi dengan Tessa. Dan setelah beberapa hari menggalau nggak jelas, akhirnya ia mendapatkan balasan dari Tessa yang mengatakan bahwa Tessa akan segera menemui Nicky di kontrakannya. Di sini, Nicky mengatakan bahwa ia akan berusaha melakukan permintaan Tessa sampai tuntas, asalkan Tessa tidak lagi meninggalkannya. Dan aksi Nicky pun dimulai dengan mengikuti kemanapun Tony dan Jack pergi nih guys. Nah, yang ini kita kasih nama Tony dan Jack aja ya guys.
Soalnya nggak ada namanya nih. Jadi bingung gue mau kasih nama apa. Sudah Tony sama Jack aja ya. Yang ini Tony, yang ini Jack, oke? Hari kedua ngikutin Tony, Nicky hampir ketahuan nih guys. Tapi untungnya nggak jadi ketahuan ya kan. Malam harinya Nicky diam-diam nekat masuk ke tempat tinggal Tony, yang ternyata diketahui oleh Tony. Namun beruntung, dalam pertarungan itu Nicky berhasil mencucuk Tony sampai meninggoy nih guys. Nicky pakai cucuan. Tony tangan kosong, ya jelas Tony meninggoy pastinya. Saat Nicky akan keluar gedung, ia sempat berpapasan dengan Jack nih. Tapi syukurnya Nicky berhasil kabur. Pagi harinya, Nicky kembali datang ke proyek pemotretan karena diajak kerjasama lagi sama bosnya Jenny. Dengan wajah bundas karena pertarungan semalam, Nicky tetap mencoba untuk profesional nih guys. Bagus nih Mas Nicky nih. Apapun yang terjadi, profesionalitas tetap nomor 1. Nggak kayak kalian ya kan? Galau dikit kerjaan curan-curan. Sore harinya, ia kembali melanjutkan aksinya dengan mencari Jack. Namun kali ini, Nick yang kalah dalam pertarungan langsung kabur dari tempat itu. Setelah berhasil kabur, Nick mencoba menelpon Tessa namun tak ada jawaban. Galau teleponnya dicuekin sama Tessa, Nicky pun menelpon ibunya dengan mengatakan bahwa ia menyesal sudah nggak nurut sama bapaknya. Kini ia nggak tahu lagi harus ngapain. Ia pun sempat mengucapkan maaf pada ibunya, lalu menutup teleponnya. Nah kan baru nyesel makanya nurut. Ah elah. Kalian nurut juga ya guys ya sama bapak kalian. Elah, nggak nurut sih, makanya jadi begini ya kan. Nurut sama orang tua. Nick yang melihat Tom yang merupakan mantan Tessa melintas, langsung mengikutinya. Sesampainya di apartemen, Tom yang melihat Nick membawa kunci ban langsung lari sekencang-kencangnya. Jack yang melihat kejar-kejaran tersebut ikut mengejar Nicky. Jadi posisinya Nicky ngejar Tom, Tom dikejar Jack. Singkat cerita, Nick berhasil mengeplak Tom sampai rebahan. Lalu Jack datang. Namun pertarungan antara Jack dan Nicky kali ini dimenangkan oleh Nicky dengan meninggoynya si Jack. Digeplak pakai kunci ban guys ya. Setelah itu Nicky bertanya pada Tom mengapa Tom melakukan hal itu pada Tessa. Tom yang mendengar nama Tessa lantas mengatakan bahwa alasan ia meninggalkan Tessa dikarenakan Tessa menyuruhnya untuk menghabisi mantan Tessa sebelumnya. Sama seperti Nicky. Mendengar hal itu, Nicky yang udah kepalang tanggung langsung mengeplak Tom sampai meninggoy. Setelah itu, Nicky lantas mencari Tessa di bar langganan Tessa. Tessa yang melihat Nicky langsung mengajak Nicky pulang ke kontrakan. Sesampainya di kontrakan, Nicky bertanya pada Tessa mengapa Tessa melakukan hal ini pada dirinya. Tessa pun mengatakan bahwa sekarang ia yakin Nicky sangat menyayanginya. Lalu terdengar suara sirine sheriff yang sudah dipanggil Tessa untuk menangkap Nicky. Dan kisah pun akhirnya selesai nih guys. Ternyata Tessa juga yang lapor ke sheriff guys ya untuk nangkap Nicky. Sial betul si Nicky ini. Aduh. Ternyata Tessa psikopat guys. Gue udah bilang apa dari awal. Si Nicky ini nggak beruntung dapet Tessa. Kalian sih udah keburu bilang beruntung. Percaya sama gue harusnya dari awal. Ini jelas sial si Nicky ini dapat Tessa. Ternyata psikopat guys. Jadi si Tessa tuh kalau pacaran, cara ngetes pacarnya tuh beneran sayang sama dia atau enggak, dengan cara nyuruh pacarnya ngabisin mantannya yang sebelumnya. Terutama mantan yang berani nolak saat disuruh ngabisin orang lain. Nggak tahu gimana konsep si Tessa ini, gue juga bingung. Kalau kalian ngerti cara berpikirnya Tessa, kalian bisa komen di kolom komentar guys ya. Kita diskusi di kolom komentar. Nggak tahu gimana mikirnya si Tessa ini ya kan. Ah elah, kalau kalian ketemu sama orang kayak Tessa, jauhin guys. Thanks for watching this video guys, and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Jangan lupa subrek ya guys ya, like, super thanks-nya jangan lupa diklik super thanks-nya guys, biar gue tambah semangat gitu loh, ya kan. Share dan komennya juga jangan lupa di kolom komentar, dan share sebanyak-banyaknya, oke? Thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Bye guys. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling.
keep my head up high through the downs and lows, and where I'll go in life, still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life